Assalamualaikum, selamat pagi rekan Dakta. Kita akan live Instagram bersama Aimi Bekasi dengan tema ada apa dengan Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak. Ini undang-undang yang baru disahkan oleh DPR terkait dengan cuti melahirkan untuk ibu ataupun cuti melahirkan untuk para ayah. Nanti kita akan gabung ini rekan sekaligus konselor menyusui ada Mbak Winnie Nizia nanti bergabung di 0815 11 107 107 dan juga melalui Instagram kami di @radiodakta. Kita akan live sebentar lagi bersama Aimi Bekasi untuk rekan Dakta. Nah, mungkin apakah dengan adanya undang-undang baru ini memudahkan untuk ibu menyusui, ibu melahirkan selama 6 bulan. Lumayan loh rekan Dakta, 6 bulan ya bisa bersama anak di rumah ya. Nah, silakan nanti bergabung di 0815 11 107 107 atau juga di Instagram kami di @radiodakta dan di @aimi_bekasi. Kami masih mencoba ini untuk berkomunikasi. Assalamualaikum Mbak Winnie. Waalaikumsalam, Mbak Ulfi. Muka saya kelihatan nggak ya? Kelihatan Mbak. Iya, ini jaringannya atau gimana? Soalnya muka Mbak Ulfi di sini nggak kelihatan. Iya, baiklah, nggak apa-apa. Yang penting suaranya oke ya, clear ya, Mbak? Siap-siap. Ditunggu sebentar ya Mbak. Oke. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat yang ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan ibadah umrah merupakan dua syarat mutlak diterimanya ibadah umrah kita dan menjadi wasilah untuk mendapatkan fadilah umrah. Untuk itu, Daftar Umrah hadir memberikan pelayanan yang amanah dan bimbingan umrah sesuai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perjalanan ibadah umrah antum bersama Daftar Umrah menjadi lebih bermakna. Amin, amin ya rabbal alamin. Segera daftarkan diri Anda dan keluarga dalam program Umroh bersama Dakta. Info pendaftaran Anda bisa menghubungi 021 880 7426 atau 880 7427. Rekan bisa menghubungi melalui WhatsApp 0815 11 107 107. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, ada apa dengan Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak? Kita akan bahasnya bersama Aimi Bekasi. Sudah tersambung rekan Dakta bersama Ketua Aimi Bekasi, Konselor Menyusui dan PMBA, Mbak Winnie Nizia. Assalamualaikum Mbak Winnie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak Winnie ya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Ada apa dengan Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak? Ini angin segar juga ya untuk ibu-ibu yang melahirkan dapat cutinya 6 bulan, kemudian ayah juga dapat cuti. Nih Mbak Winnie, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan yang berbahagia. Kami juga berbahagia sebenarnya di Bekasi, bagaimana bekerja. Ada angin segar kemarin beberapa hari yang lalu, pekan lalu, disahkannya Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak oleh DPR. Ini sebenarnya RUU-nya sudah lama digodok dan pasal-pasalnya juga beberapa poin sudah cukup populis untuk menuai pro kontra sebelum disahkan ya, Mbak Ulfi. Yang jelas sebenarnya ada harapan bahwa
ada perhatian pemerintah dalam hal ini untuk bisa lebih memperhatikan hak-hak ibu bekerja, kesejahteraan ibu, dan juga anak yang jelas. Karena merawat anak itu tidak bisa didiskriminasikan bahwa oh ibunya bekerja, ibunya di rumah saja atau bekerja dari rumah. Anak ya anak, tetap dia mempunyai hak sepenuhnya untuk bisa tumbuh kembang dengan baik gitu Mbak Ulfi. Jadi ini angin segar dan kita merupakan uh, golongan ibu-ibu yang mengapresiasi adanya undang-undang ini. Semoga undang-undang ini juga bisa tersosialisasi dengan baik dan punya produk turunan lain ya di tingkat provinsi, perda dan tingkat kota media menjadi perwal gitu ya, perwali atau kabupaten seperti itu. Iya. Tapi Mbak, kalau dilihat implementasinya mulai. Halo Mbak Ulfi, suaranya kayaknya agak putus-putus nih. Baik, implementasinya kapan Mbak? Ya, implementasinya sebenarnya undang-undang itu kan ketika disahkan berarti kan karena undang-undang sifatnya itu adalah tertinggi ya dalam suatu produk hukum dan suatu tatanan hierarki hukum itu undang-undang paling tinggi. Berarti semenjak disahkan itu sudah bisa langsung diadopsi dan diimplementasikan. Tapi masalahnya butuh waktu untuk sosialisasi ke bawah karena nggak semua, jangankan mungkin masyarakat awam ya, mungkin yang pertama harus bisa mengadopsi ini adalah pihak-pihak pemberi kerja tentu saja, yaitu mungkin swasta atau mungkin tadi yang berhubungan dengan peraturan daerah. Jangan sampai ini nanti jadinya tidak bisa seperti bumerang atau tidak bisa terjalankan dengan baik karena terbentur dengan produk turunan lainnya atau undang-undang lainnya gitu. Misalnya pemberi kerja memakainya, oh kami merujuknya pada undang-undang ketenaga kerjaan gitu ya. Jadi itu tidak bisa dipakai gitu. Sebenarnya di pasal 4 di Undang-Undang KIA yang baru ini 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan, ini diaturkan bagaimana ibu hamil, ibu keguguran dan sebagainya. Nah, karena memang definisi 1000 hari pertama kehidupan itu sendiri kan dari semenjak anak berupa janin ya, dari hari pertama ibu dinyatakan hamil, janin itu udah dihitung hari pertama untuk 1000 hari ke depannya gitu kan. Jadi ibu dan anaknya itu memang harus dilihat. Jadi kita melihat bahwa 1000 HPK ini, undang-undang KIA ini kalau bisa ya jangan sampai menjadi bumerang karena nanti pihak pemberi kerja merunutnya pada undang-undang yang lain seperti undang-undang ketenaga kerjaan gitu. Sehingga nanti ibu-ibu yang bekerja ini mendapatkan ketidakadilan juga gitu atau karena kan sebenarnya esensinya itu dia tetap 3 bulan ya di poin itu. Poin itu kenapa menjadi populis ya, syarat dengan politis lah ya beritanya dan netizen war gitu ya di dunia sosial media. Tapi intinya memang tetap 3 bulan. Kalau dulu 3 bulan itu masih misalnya 1,5 bulan depan, 1,5 bulan setelahnya. Sekarang tuh memang harus 3 bulan full gitu ya. Sebenarnya mungkin tidak ada bedanya, tetapi hanya saja ada opsi bagi ibu yang mempunyai kondisi atau syarat ketentuan berlaku ya, kondisi khusus, bayinya prematur butuh perawatan lanjutan, atau ibunya mengalami kesehatan, mengajukan cuti tambahan dengan adanya dibuktikan dengan surat dokter atau surat keterangan medis gitu ya. Dan kalau saya tidak salah kemarin mengkajinya dibayarkan 75% gitu Mbak Ulfi. Seperti itu sih, mudah-mudahan benar adanya bisa seperti itu ya. Iya. Baik, ternyata 6 bulan dengan kondisi tertentu yang secara normal istilahnya secara Gimana Mbak Ulfi? ya, ternyata 6 bulan ini kondisi tertentu ya. Iya, betul, kondisi tertentu. Syarat dan ketentuan berlaku. Seperti itu. Ya, ini bulan ini 3 bulan pertama dan 3 bulan kedua kita di jadi dapatnya bulan gitu. Gimana Mbak? Sorry, ini jaringannya apa gimana ya? Iya. Sebentar, saya ganti ke jaringan data dulu deh. Oke, siap. Ya, halo. Menunggu. Sudah oke, Mbak? Oh, sudah jelas? Sudah jelas kah? Jelas, saya jelas Mbak.
sebenarnya. Oke, siap. Saya juga udah jelas kok. Oke, Mbak. Gimana, Mbak? Tadi, Mbak, boleh diulang? Yang 6 bulan ini Mbak, maksudnya itu full 6 bulan ke belakang atau di awal 3 bulan? Iya, kalau dulu kan dikembalikan ke kebijakan perusahaan ya. Ada juga yang mungkin perusahaan maunya 1 bulan plus 2 gitu kan ya. Tapi kalau sekali lagi ini kan perlu dikaji mendalam karena definisi dari narasi undang-undang atau narasi aturan hukum itu perlu disamakan kan, ketika sosialisasi ke bawah itu perlu disamakan satu persepsi. Kalau saya tidak salah ini 3 bulan full ya, jadi pasca melahirkan gitu. Kalau memang ternyata di awal ibunya udah mulai ngeflag atau mulai kontraksi, itu tidak dihitung 3 bulan harusnya ya. Kalau dari definisi UU KIA ini gitu. Jadi 3 bulan full yang perlu kita apresiasi walaupun kita bilang itu kan tapi 6 bulan punya syarat dan ketentuan berlaku. Tapi ini 3 bulan ini di sini benar-benar 3 bulan utuh. Kalau saya tidak kami tidak salah memahami menginterpretasi bahasa dari undang-undang ini gitu. Jadi 3 bulan full ibu bersama bayi plus 3 bulan jika ada syarat dan ketentuan untuk bisa extend cuti dengan pembayaran kalau nggak salah 75%, seperti itu. Iya, Mbak, untuk waktu 6 bulan kalau prosesnya berapa sampai 6 bulan gitu, Mbak? Iya, ini terkait sebenarnya kenapa 6 bulan ya. Pertama sih gini, sebelum kita membahas lebih jauh kenapa harus 6 bulan, ini kenapa juga ini jadi populis di kalangan ibu-ibu dan dibahas di mana-mana. Karena sebenarnya negara-negara tetangga kita sudah memperlakukan itu gitu ya. Jadi ketika beberapa saat yang lalu, misalnya kayak kami pernah bertelekonferensi sama teman-teman di Jepang atau mana gitu ya. Oh iya, saya 2 tahun lalu baru melahirkan. Saya baru cuti melahirkan. Oh, anak kamu masih 2 bulan, masih 3 bulan. Kenapa udah turn on lagi? Di kami tuh bisa sampai 6 bulan, bahkan setahun kalau unpaid leave gitu. Jadi tapi itu negara maju ya. Tapi negara-negara tetangga sendiri pun sudah memberlakukan itu. Jadi artinya ini sudah tidak hal yang asing. Kenapa? Kenapanya makanya kita bahas. Kenapa? Karena ini targetnya adalah supaya ibu bisa merawat bayinya dan memulihkan dirinya, ya namanya baru melahirkan ya, dengan optimal dan tentu saja memberikan haknya si bayi juga hak ibu untuk menyusui eksklusif selama 6 bulan gitu. Jadi ini tujuannya memang lebih kepada penurunan stunting nanti nih, hilirisasinya ya. Mengutip kata-kata pejabat sekarang, hilirisasi gitu ya. Jadi ini nanti ke stunting, karena stunting ini sedang jadi concern dari semua pemangku kepentingan pemerintah dari pusat sampai daerah supaya angka stunting kita turun. Dan itu terbukti semua sepakat, bahkan sekarang sudah sangat melek ya di mana-mana bahwa memang ASI eksklusif 6 bulan ini bisa menurunkan angka stunting gitu. Jadi 6 bulan kalau bisa anak-anaknya bisa bersama ibunya ada di rumah. Jadi bisa disusuin secara langsung sehingga ibu juga bisa terlepas tuh dari namanya baby blues, postpartum depresi. Ya nggak sih, kebayang nggak sih baru melahirkan, udah capek-capek, udah sakit-sakit, masih recovery, bayinya juga masih belajar menyusu, nangis-nangis, ibunya stres, tapi udah dicawe-cawe soal kerjaan misalnya di kantor gitu ya, sehingga akhirnya ibunya memilih karena udah terlalu banyak tekanan, memilih untuk menyerah, tidak menyusui anaknya. Itu alangkah sangat disayangkannya gitu, sehingga kegagalan ibu dalam menyusui tadi bukan kegagalan ibunya, tapi kegagalan sistem yang dalam hal ini memang adalah peraturan juga lingkungannya seperti lingkungan kantor, lingkungan rumah dan sebagainya. Seperti itu, Mbak Lufi. Baik. Maunya kayak luar negeri, ada yang tahu. Maunya ya, bahkan kalau di luar negeri tuh ada parental leave ya, jadi ayahnya juga dapat cuti sekitar 3 bulanan ya untuk mendampingi ibu. Cuman kita kan memang negaranya masih ya defisit APBN dan sebagainya, tidak bisa mensuplai. Bahkan ini pun sebenarnya saya agak sedikit bukannya skeptis, atau saya sedikit agak-agak ragu apakah pemberi kerja terutama pihak swasta ini akan
bisa totally gitu. Karena kita tahu ya pasca COVID ya banyak sektor perekonomian kita turun dan tentu saja ini menjadi si malakama gitu. Mau nurutin undang-undang ini tapi kalau swasta tidak didukung sama pemerintah, tidak subsidi gitu ya dengan APBN atau APBD, mungkin saja swasta juga lebih memilih udahlah cut off aja pekerja perempuan gitu nggak sih? Ya maksudnya ini jadi bumerang juga sebenarnya buat ibu-ibu gitu. Bahkan ketika kemarin disahkan itu banyak sekali komen-komen yang ke arah menyudutkan ibu ya. Kalau gitu ibu-ibu nggak usah kerja aja gitu kan. Ya sangat disayangkan karena banyak ruang publik yang hanya bisa diisi oleh pekerja perempuan sebenarnya dan dalam banyak hal, mohon maaf lahir batin ya para lelaki, bukan kita mau perempuan itu ya dengan struktur otaknya, multitaskingnya dan mungkin dengan sifatnya yang macam-macam itu banyak ranah-ranah yang justru kompetisinya lebih dibutuhkan pihak perempuan daripada laki-laki gitu. Jadi ini sebenarnya win-win solution kok, bukan berarti kita mau mau gabut ya kalau kata orang ya udah kalau gitu berarti gaji buta dong segala macam enak banget cuti melahirkannya lama gitu. Iya. Tapi ini win-win solution, jangan sampai ada gini loh mbak, eh ibu itu disuruh memilih anaknya atau kerjaannya. Emang nggak bisa ya dua-duanya berjalan beriringan? Harusnya bisa dong gitu kan, ibu itu kan sebagai seorang perempuan yang berkarya di publik tapi dia juga punya anak nih yang dititipin Allah gitu, harus dirawat gitu dan itu cuman bisa dari air susu ibunya misalnya seperti itu. Gitu mbak. Kayaknya curhatin juga ya. Betul betul mbak. Iya dan oh ya saya sedikit ini ya mengapresiasi juga ada poin penambahan dikit untuk cuti ayah yang tadinya cuma 2 hari ditambah 3 hari jadi 5 hari. Ibarat kata berarti ini udah selesai lahirnya di bidan atau di rumah sakit udah selesai, pulang ke rumah udah mau puput tali pusar baru nih ayahnya masuk kerja ya kalau dalam situasi normal. Masih mending lah daripada kemarin ya 2 hari itu ibunya masih belum bisa ngapa-ngapain, ayahnya udah suruh masuk kantor lagi. Kalau mau cuti tambahan, cuti pribadi gitu kan, cuti tahunan. Seenggaknya di undang-undang ini ada tambahan sedikit. Sangat penting sekali keterlibatan ayah ketika hal-hal seperti ini terjadi gitu. Makanya walaupun judulnya kesejahteraan ibu dan anak, poin tentang cuti ayah ini diberlakukan. Gitu sih. Baik. Nah, tadi kita untuk perusahaan, Mbak, tentu kan Iya, nggak mau gimana, Mbak? rugi ya, Mbak? Iya, perusahaan nggak mau rugi, betul. Jadi harus mungkin harus bareng juga, Mbak, dengan perusahaan swasta. Iya, perlu banget ini tadi sekali lagi punya turunan sih undang-undang ini karena undang-undang kan sifatnya sangat general dan umum ya. Undang-undang kesehatan perlu lagi diturunin kayak waktu itu kan ada perdanya, mungkin ada PP peraturan pemerintah lagi gitu ya. Jadi perlu ada turunan-turunan lagi yang bisa bukan memaksa sih ya, mengharuskan si pemberi kerja ini tetap patuh pada aturan undang-undang ini gitu. Dan yang pasti secara kekeluargaan, undang-undang ini perlu ditanamkan gitu bahwa sebenarnya ini adalah aset buat perusahaan gitu ya. Sebenarnya ini adalah kebaikan-kebaikan yang jika perusahaan bisa mengadopsi peraturan ini dengan baik gitu ya, bisa mengimplementasikan menjadi aturan di HRD-nya gitu ya, sehingga karyawati atau karyawannya yang istrinya melahirkan bisa ikut cuti tadi dengan tambahan 3 hari yang merunut ke undang-undang ini, bahwa perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang baik. Satu, perusahaan tersebut nanti akan dinilai, akan di-assessment. Sekarang kan sudah banyak ya, dari Kemenkes, terus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, itu memberikan reward untuk perusahaan ramah ibu dan anak ya. Perusahaan tersebut akan naik ya brandingnya untuk branding dari company tersebut. Yang kedua, tadi kompetensi perempuan itu sebenarnya nggak ada beberapa yang nggak dimiliki laki-laki. Jadi win-win solution ngikutin apa alur yang harusnya bisa dilakukan oleh step by step dari pekerja perempuan
dari fase kehidupan. Ini kan hak reproduksi ya sebenarnya ya. Terus yang ketiga adalah jika perempuan ini optimal di awal 1000 HPK gitu ya, mengasuh bayinya, untuk kedepannya tuh secara riset, ini riset yang bicara ya, bukan Winnie, bukan Aimi Bekasi, bahwa bayi yang disusui 6 bulan eksklusif gitu dan bersama ibunya lebih lama itu daya imunnya tinggi gitu. Apalagi kita baru saja melewati pandemi kemarin ya. Nah, dan kenapa juga bisa sekarang kok apa instrumen pekerjaan itu dilakukan di WFH misalnya gitu ya. Dengan adanya pandemi kita merubah style bekerja kita atau ibu itu bisa dipikirkan juga untuk membawa bayinya walaupun tidak ke dalam space pekerjaannya langsung. Misal di kantor ada tempat daycare gitu ya. Sudah banyak ini sebenarnya Mbak di perkantoran di Jakarta yang besar beberapa ada penitipan anak di kantor. Jadi jam-jam anaknya harus disusuin atau bertemu dengan bayinya atau istirahat bisa makan bersama bayinya. Jadi bisa saling sinergi nih perusahaan dan pekerja. Pekerja itu aset loh bagi perusahaan ya kan. Bagaimana mungkin perusahaan bisa bertumbuh kalau misalnya pekerjanya juga tidak sejahtera gitu kan, tidak dilihat hak-haknya. Seperti itu Mbak Ulfi. Ya, misalkan kita mengajukan bisnis, tapi saya gaji tak full nih. Nah, ya itu dia. Ini sih sebenarnya kemarin juga kita di AIMI sebelum ini diketuk palu kita ibaratnya maju mundur ya untuk mengadvokasi. Kita juga pasal-pasal itu bocorkan karena 4, 5, 6 ini kan nggak full ya. Bagi pekerja-pekerja yang memang tanda kutip memang dia bekerja untuk memenuhi finansial keluarganya gitu ya, pekerja-pekerja di daerah atau mungkin buruh-buruh pabrik gitu ya. Ini akan sangat merugi gitu ya. Ya udah deh, saya masuk aja misal gitu. Nah, ini makanya kemarin kami berharap sebenarnya kadang itu ini tanpa mau memberikan kritisi atau bagaimanapun, cuman kadang peraturan yang A ini sebagai angin surga, peraturan yang B sebagai angin tornado. Jadi jangan sampai ini berbenturan gitu. Nah, ini yang perlu dicamkan sekali, perlu disosialisasikan sehingga ibu tuh tidak merasa peraturan ini malah makin merugikan gitu. Jadi mungkin kedepannya perlu ada turun tangan dari pemerintah subsidi. Kalau perusahaannya besar oke lah ya, perusahaan multinasional misalnya ya, dia nggak akan berpengaruh lah 3 bulan beda 25% selisih memberikan payment ke karyawannya, gaji, salary, nggak apa-apa. Tapi perusahaan-perusahaan swasta yang startup misalnya, itu mungkin juga sektor industrinya perlu disupport, ya kan, mereka masih berkembang, bertumbuh ekonominya, tapi juga si karyawan ini juga perlu diperhatikan haknya, misalnya seperti itu. Begitu Mbak Ulfi. Baik. Ya, kita jeda sejenak Mbak. Oke.
Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali talk kami bersama apa dengan untuk kesehatan ibu dan anak. Nah, mungkin ada yang senang dan ada yang tidak senang dengan adanya undang-undang ini. Rekan Dakta, silakan bergabung di 0815 107 masih dengan Mbak Winnie. Mbak Winnie bisa mendengar suara saya, Mbak Winnie? Iya, bisa, Mbak Ufi. Ya, baik. Nah, tentunya mungkin kayaknya kita enakan WFA ya, bisa di rumah mengerjakan pekerjaan kemudian sama si anak, tapi nggak semuanya sektor bisa WFA, Mbak Winnie. Bagaimana dari undang-undang SIA ini bisa mengakomodir semuanya? Ya, baik, Mbak Ufi. Halo, suara saya ini bergema ya, Mbak? Iya, sebentar. Bisa jelas, Oke. Mbak Winnie? Sudah jelas. Ya, bagaimana perempuan yang bekerja di sektor yang pekerjaannya tidak bisa WFH gitu ya? Ya, memang mau gimana lagi ya? Kita kemarin juga pas pandemi pun ada beberapa sektor yang vital yang tidak bisa, seperti tenaga kesehatan atau sektor jasa pelayanan ya yang tidak bisa dikerjakan dari rumah gitu. Berarti memang undang-undang ini jika memang ada kondisi atau keperluan ibu yang sangat mendesak seperti kesehatan ibu atau bayinya, ya dimanfaatkan undang-undang ini untuk mengambil extended leave gitu ya, cuti tambahan, perpanjangan cuti dengan konsekuensi tadi 75% kecuali perusahaannya sangat memperhatikan welfare karyawannya gitu ya, bisa subsidi gitu ya dari mana gitu, sehingga bisa menjadi jalan tengah untuk si pekerja maupun pemberi kerja gitu. Tapi banyak juga kan sekarang dengan adanya kemarin pandemi, walaupun undang-undang ini belum disahkan, sebenarnya sudah ada keleluasaan. Ini mungkin kabar baik yang perlu kita apresiasi ya. Banyak perusahaan yang sudah memberi keleluasaan bagi ibu hamil dan ibu menyusui untuk bisa melakukan WFH meskipun cutinya sudah habis. Itu ya. Karena ternyata itu juga efisiensi bagi kos di kantor kan ya. Dari segi listrik dan sebagainya ya, gitu. Banyak ada beberapa pekerjaan yang memang lebih efektif justru ketika karyawannya nggak banyak-banyak di kantor tersebut gitu ya. Jadi dibagi parsial gitu ya. Terutama ibu hamil dan ibu menyusui, termasuk salah satunya ada di beberapa kantor yang saya tahu gitu ya, di kantor suami saya atau kantor beberapa teman-teman lainnya. Itu boleh, walaupun sudah pandeminya udah berakhir nih kemarin gitu. Boleh tetap WFH di rumah, atau kalau anak lagi sakit tetap bisa gitu, dihitungnya cutinya lewat absennya grid gitu kan, tetap dihitung masuk misalnya bahkan gitu. Itu nggak cuti ya berarti kalau WFH itu masih tetap kerja, tapi bedanya nggak harus hadir di kantor gitu kan. Nah tapi kalau yang nggak bisa, memang cuti perpanjangan ini jika memang diperlukan, memang ibunya tadi sesuai undang-undang ini disebutkan ibunya ada kendala atau bayinya ada kendala, ya mungkin bisa dipakai walaupun dengan sangat berat hati. Konsekuensinya di undang-undang tersebut di pasal 4 itu dibayarkannya hanya 75%. Seperti itu Mbak Ufi. Baik, setelah undang-undang payung hukumnya bagaimana Mbak? Gimana Mbak Ufi? Payung hukumnya untuk ibu ibu. Iya, sebenarnya gini, sebelum adanya undang-undang ini sudah ada PP yang lebih luas. Ini kan undang-undang ini sifatnya general, tapi dia memang salah satunya termaktub soal cuti. Ya. Itu kan. Tapi di 2012 kalau saya tidak salah PP nomor 33 itu sudah ada PP tentang ASI eksklusif. Ini contohnya dalam hal ASI ya, menyusui gitu ya. PP ASI eksklusif ini sudah disosialisasikan dan diadopsi di berbagai daerah menjadi perda dan perwal gitu ya, perwali itu untuk bisa dipakai sebagai perlindungan untuk ibu-ibu menyusui gitu. PP tersebut sampai dengan keras menyatakan bahwa siapapun yang menghalangi pemberian ASI eksklusif akan dicabut izin usahanya, gitu. Itu PP-nya ya. Tapi ini kembali lagi, kita kan
seperti bagaimanapun undang-undang sebelumnya, produk turunannya seperti apa, dan produk-produk undang-undang di DPR itu yang sebelum-sebelumnya, ini harus saling terkait dan disinergikan. Mungkin nanti selanjutnya semoga ada SKB 3 menteri gitu ya, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan misal. Terus juga diturunkan lagi menjadi perwal buat Bekasi ya, terutama dalam hal ini. Kalau di Bekasi itu yang baru ada itu hanya ruang laktasi. Artinya perwal soal ruang laktasi itu udah ada. Tapi soal cuti mencuti ini atau soal bagaimana hak-hak ibu pekerja lainnya gitu, itu belum ada secara spesifik diatur gitu. Jadi memang masih sangat minim ya, masih belum terlalu bisa terlindungi. Tapi setidaknya ini sudah menjadi benteng pertama ibu untuk mengajukan apa yang menjadi hak-haknya. Ini hak saya seperti ini. Sama seperti cuti menstruasi deh. Cuti menstruasi itu sebenarnya udah lama ada di Undang-Undang Kesehatan 2009. Tapi banyak juga perusahaan yang nggak ngebolehin, ya nggak sih Mbak Ufi? Ya kan, masa sakit begitu doang harus sampai cuti, datang bulan begitu doang cuti. Padahal ada beberapa kondisi perempuan yang memang kalau menstruasi atau datang bulan itu berlebihan sakitnya ya, tidak bisa ditanggulangi dan tidak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa kerja juga. Nah, tapi ini masalahnya gini, kadang perempuan itu juga nggak mau speak up karena mereka menjaga supaya tidak ribut di lingkungannya. Kita tuh gitu nggak sih, perempuan ini kan kadang-kadang overthinking ya katanya. Jadi udah deh, daripada rame, daripada juga diskriminasikan atau didiskreditkan sama teman-teman bekerja lainnya gitu, apalagi yang lintas gender gitu, nggak enak gitu. Jadi yang menjadi haknya itu ya terlewatkan begitu saja gitu. Kayak masalah contoh kecilnya cuti haid itu aja, akhirnya nggak dipakai gitu. Dan padahal itu ada haknya gitu. Padahal itu sudah tertuang dalam undang-undang. Ada yang perlu bisa diimplementasikan di setiap perusahaan. Tapi kan nanti dibilang manja, nanti dibilang ini itu, udah deh, jadi nggak usah, nggak dipakai. Nah, jangan sampai seperti ini juga, karena dengan adanya KIA ini kan bukan hanya si ibu saja yang menjadi keterlibatannya ya, tapi si anak juga gitu. Dan perlu kita pahami Mbak Lufi, sebenarnya di samping undang-undang ini perlu juga adanya kalau bisa asosiasi HRD perusahaan ya, itu coba deh membuat konferensi, menjadi merumuskan gimana. Terutama nih ya Bekasi ini kota industri ya, dengan UMR tertinggi ya di Indonesia gitu kan. Pasti sangat seksi untuk pekerja manapun bekerja di sini. Artinya pendatang loh yang di sini tuh bukan warga Bekasi asli gitu. Artinya mungkin di rumahnya tidak ada orang tuanya, mungkin dia hanya berdua dengan suaminya, pengasuhnya pun pasti bergonta-ganti gitu. Bisa dipikirkan nggak ya punya satu tempat kerja yang memang bisa ramah anak gitu. Di lantai bawahnya misalnya ada tempat penitipan anak gitu, dengan ada pengasuh yang disediakan dari kantor ya, walaupun berbayar gitu, ibunya akan jadi berarti ganti pengasuh di rumah ke kantor, tapi terpantau dengan ibu dan dekat dengan ibu. Misalnya seperti itu. Baik. Mbak, kalau untuk pengaduan kan bagaimana Mbak? Pengaduan. Baik, sejauh ini Aini sendiri soal undang-undang ini kita baru menginterpretasikan dan mengkajinya sendiri ya. Karena undang-undang ini baru banget kan, baru banget disahkan, tapi sosialisasinya belum ke bawah. Yang jelas, setiap produk hukum yang sudah diketuk palu itu kan sudah berlaku secara hukum positif. Tapi memang butuh jeda, biasanya berapa hari itu masa sosialisasi ke bawah. Kalau ada pelanggaran dari undang-undang ini, kita pakai PP-nya dulu deh. Ini dalam hal ini misalnya seperti menghalang-halangi pemberian ASI misalnya, mau merah ASI nggak boleh, atau bilang saya mau izin cutinya 3 bulan. Ini coba ditutup, undang-undang ini dianggap belum ya, belum tahu nih perusahaan, tapi kita sudah punya PP. Itu kita bisa lapor ke Kemenkes, atau boleh lewat advokasi di Aini, nanti kita bantu ke atas, atau bisa juga melalui Badan Pemberdayaan Perempuan atau Ketenagakerjaan ya, Dinas Ketenagakerjaan. Kami juga waktu itu pernah audiensi sama Dinas Ketenagakerjaan dan DP3 AKB ya, sebutannya kalau di Bekasi ya. Itu
silahkan lapor ke kami gitu. Tapi untuk secara resmi, kalau portal yang kita memang belum ada Mbak Ufi. Portal yang memberikan pengaduan, pekerja wanita dizolimin di perusahaannya itu misalnya gitu ya, nauzubillah dzalik, mudah-mudahan nggak ada ya perusahaan yang menzolimi. Itu kita portal resminya memang belum ada. Hanya berdasarkan advokasi dari pihak ketiga seperti NGO seperti AIMI atau LBH lainnya yang untuk bisa mengadvokasi ke atas, ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja atau Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Baik, Mbak. Tapi kalau untuk sosialisasi semuanya, Mbak, Gimana sosialisasi? Untuk sosialisasi? perusahaan apakah memang sudah sepenuhnya? Nah iya, saya agak ragu sih. Saya agak ragu, kemarin ini idealnya kan gini, sebelum undang-undang itu disahkan, eh, kami juga semoga kami berhusnuzon, berbaik sangka bahwa ini jauh dari ke attraction politis gitu ya. Tapi pun kalau ini attraction politis ya semoga ini baik gitu ya. Semoga ini baik bagi semua orang. Tapi idealnya sebelum itu diketuk palu kan kita DPR mendengarkan dong ya dari berbagai pihak ya, dari misalnya dari IDAI gitu ya, Ikatan Dokter Anak. Oh bener nggak sih anak yang ASI eksklusif 6 bulan tuh lebih bagus? Karena kan nanti hilirnya di stunting nih ya. Tadi kan kita bicara stunting nih. Stunting itu sampai Menteri Pertahanan aja ikut ini kan, ikut turun tangan kan. Maksudnya ini sekarang bukan di sekedar di BKKBN, bukan sekedar di Kementerian Kesehatan, bukan sekedar Posyandu, bukan sekedar Bappenas lagi, tapi stunting itu dibahas sampai di Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Artinya semuanya itu sudah terlibat gitu. Ternyata terbukti bahwa anak yang stunting itu mengganggu pertahanan nasional gitu ya. Nanti tinggi badannya bla bla blanya gitu ya. Oke, ini berarti Apindo diajak nggak kemarin Asosiasi Pengusaha Indonesia gitu. Kita sih sebenarnya senang-senang aja, tapi kalau ternyata nanti di belakang ini Apindonya misu-misu misalnya, terus akhirnya pun kalau sudah tersosialisasi dia membenturkan dengan kami tetap pakai undang-undang ketenagakerjaan nih, ini akan repot gitu. Jadi saya sih berharap undang-undang ini punya masa berlaku disosialisasikan. Yuk kita duduk bareng gitu, dari pihak atas nih DPR dan para unit pelaksana teknis di bawah-bawahnya gitu ya, kementerian-kementerian terkait, tolong sampai ke bawah, sampai ke tingkat kabupaten wali kota, kota Madia, itu nanti bisa tersosialisasikan dengan masif sehingga nggak ada yang terzolimi dan sehingga bersepakat bersama sebenarnya undang-undang ini ditujukan untuk apa, dan win-win solutionnya kalau saya bilang sih perlu ada intervensi dari pemerintah untuk pendanaan dan sebagainya. Seperti itu Mbak. Tapi kalau ada perusahaan yang nggak mampu menjadi apakah mungkin ada negosiasi ibu ini Mbak pekerja? Ya itu yang kami sangat sayangkan adalah kami juga nggak berharap ya, maksudnya kami juga paham bahwa ekonomi kita itu Indonesia secara makro memang sedang bertumbuh gitu, terutama setelah pandemi lagi naik lagi, berusaha bangkit. Jangan sampai perusahaan yang startup gitu dipaksa tapi tidak bisa mampu gitu, akhirnya malah diperkarakan. Nah makanya perlu ada duduk bareng nih. Dinas Tenaga Kerja itu kan pasti punya dong di perusahaan tersebut ada serikat pekerja. Oke, kalau perusahaan masih kecil nggak ada serikat pekerja, tapi dia terdaftar kan di Kementerian Industri misalnya. Berarti perlu adanya sosialisasi, perlu adanya didengerin. Ini kepayahan kami kalau harus melakukan undang-undang ini itu apa misalnya gitu kan, sehingga mungkin perlu adanya fleksibilitas dari pemerintah untuk bisa memberikan semacam subsidi gitu ya, subsidi dari anggaran pendapatan belanja daerah gitu ya kalau di tingkat 1 atau tingkat 2 atau dari pusat. Ini saya belum tahu nih, akankah undang-undang ini diturunkan lagi, diimplementasikan lagi menjadi PP sama presiden yang baru nanti gitu, atau tidak gitu, atau hanya sekedar nanti ya udah undang-undang ini terlalu luas sehingga nanti ke bawahnya dapatnya cuman remah-rempeyek aja gitu ya ibaratnya gitu kan. Nah, ini memang harus perlu jangkauan lebih jauh,
lebih panjang dan lebih lama, Mbak Ulfi. Nggak bisa sih setahun ini kita berharap undang-undang ini akan brek semua perusahaan ikut serta patuh pada undang-undang seperti ini gitu. Tapi makanya dimulai dulu dari kita nih, para pekerja perempuan yang udah mulai denger nih awam, coba ajak HRD-nya diskusi, ini udah ada undang-undang yang baru, coba juga ngobrol apakah kebijakan di kantor itu bisa mengadopsi dengan lebih manusiawi gitu ya secara tertulis misalnya seperti itu. Baik. Tapi ini ya Bu sedang hamil ketika ini kayaknya udah banget ya. Gimana Mbak? Sorry Mbak, ini tadi gaung sekali. Oke, baik. Mungkin untuk ibu hamil tapi sedang hamil terus nanti bisa dapat ya Mbak cuti 6 bulan. Iya, benar. Mungkin ini akan lebih mudah jika seorang perempuan mengajukannya jauh-jauh hari dari hamil, benar. Cuti hamil. Jadi gini, kita itu kan sebenarnya negara yang sangat-sangat di samping demokratis, kita tuh negara yang juga sangat kultur orang-orangnya sangat kekeluargaan ya, termasuk di vibes di lingkungan kantor. Harusnya ya, meskipun ada persaingan jabatan, karir dan sebagainya, tapi kan kita dari jam 8 sampai jam 4 sore atau jam 5 sore di kantor itu biasanya akan dekat dengan lingkungan kerja. Pesan saya sih kepada semua ibu, calon ibu perempuan yang bekerja gitu, tolong juga punya koneksi yang baik, bangun tim suksesnya di kantor, punya ke keterikatan dan bonding yang baik di antara sesama lingkungan di kantor, sehingga jika kantor sudah suportif, sebenarnya meskipun kondisi kantornya tuh belum optimal secara pembiayaan untuk payment salary dan sebagainya, tetap kok bisa support, akan bisa ngerti gitu dengan kondisi kita. Jadi ketika mulai memutuskan nikah dan atau hamil 5 bulan, masuk hamil 7 bulan, mau ngajuin, coba mulai diworo-woro, dibahasakan dengan baik ke bos, ke atasan, dan teman kerja. Dan jangan lupa buktikan, memang ini challenge-nya bagi ibu bekerja, jangan lupa buktikan meskipun kita sebagai ibu yang mengurus anak dan ibu menyusui, bahwa profesionalisme kita juga tidak terganggu gitu. Kita tetap bisa mengerjakan dan kita memang layak untuk ada di posisi tersebut gitu. Kemarin kan ada juga Mbak Ulfi yang aduh cuti 6 bulan balik-balik udah ada yang gantiin aku deh, ada yang kayak gitu kan. Ya, sekarang kita nih kadang-kadang perempuan suka underestimate terhadap diri sendiri ya. Jadi kita tuh layak kok, sebenarnya diri kita tuh berharga loh, teman-teman perempuan, teman-teman ibu-ibu menyusui atau ibu hamil dimanapun berada. Kita tuh berharga dan yakinlah bahwa kita tuh bargaining positionnya juga tinggi kok di mata perusahaan atau di mata tempat kerja kita gitu. Jadi selagi kita bisa menunjukkan kompetensi, nggak usah takut sih untuk menjalankan hak-hak kita sebagai perempuan gitu. Baik. Mbak Winnie, terima kasih sudah ngobrol. Ya, gimana Mbak? Ya, baik. Mbak Winnie, terima kasih sudah ngobrol bersama kita. Ya, Mbak Ulfi sama-sama. Mohon maaf ini kenapa ya antara Agus Salim dan Bintara. Sinyalnya saya kayaknya di rumah saya nih. Mohon maaf ya kalau gaung-gaung sekali suaranya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Mbak Ulfi. Terima kasih rekan Dakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.